Halo guys, balik lagi di channel Sukses SKB. Selamat datang di channel Sukses SKB. Channel ini akan menampilkan dan membahas soal-soal seputar SKD, seleksi kompetensi dasar berupa TWK, TIU, dan TKP. Selain itu, juga membahas soal-soal SKB, seleksi kompetensi bidang khususnya kesehatan dan keperawatan. Untuk mensupport admin supaya rajin, tolong bantu subscribe, like, dan komen ya. Semoga channel ini bisa membantu para nippers memperjuangkan NIP-nya. Kalau gitu, kita langsung aja. Katanya kisi-kisinya SKB tahun ini itu soalnya mirip-mirip UKOM atau uji kompetensi. Tahu sendiri kan sesusah apa sih soal-soal UKOM? Langsung aja kita bahas ya. Ya, soal pertama. Seorang perawat menugaskan tenaga pembantu perawat atau TPP untuk memberikan pengobatan kepada klien yang mengeluh sakit kepala. Dalam penugasan ini, apakah yang telah dilakukan perawat? A. Memprioritaskan perawatan klien. B. Bersikap cepat tanggap terhadap keluhan klien. C. Meningkatkan perasaan dihargai kepada TPP. D. Mendelegasikan tugas di luar kemampuan kepada tenaga pembantu. E. Memberikan klien posisi yang nyaman. Jawabannya adalah D. Rasionalnya adalah menugaskan TPP untuk memberikan pengobatan merupakan salah satu bentuk pendelegasian tugas kepada seseorang yang tidak kompeten di luar tanggung jawab praktiknya. Hal ini juga akan membahayakan klien dan merupakan bentuk pelanggaran hukum oleh perawat ya. Jadi kalau misalnya kita tahu sendiri, memberikan obat itu harus punya kompetensi, jadi nggak boleh sembarangan mendelegasikan tugas itu ya. Next. Alasan utama perawat wajib menjelaskan langkah-langkah prosedur dan tujuan tindakan perawatan kepada klien penderita diabetes adalah A. Hal itu menghilangkan kemungkinan tuntutan malpraktik. B. Kecemasan klien akan berkurang dengan pemberian penjelasan prosedur. C. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada klien untuk menolak tindakan. D. Untuk memberikan kesempatan kepada perawat untuk mengkaji kesiapan mental terhadap tindakan. E. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan kebutuhan. Kalau ini udah jelas ya, jawabannya B. Kalau misalnya klien itu tahu mau diapain, dia pasti tingkat kecemasannya akan berkurang. Jadi edukasi itu sangat penting ya. Next. Perawat sedang bekerja di klinik prenatal, melihat catatan status klien dari tenaga kesehatan lain bahwa klien memiliki jenis panggul ginekoid. Perawat memahami bahwa karakteristik panggul jenis ini A. Sulit untuk proses persalinan. B. Jenis panggul yang tidak normal bagi perempuan. C. Merupakan panggul lebar dengan diameter yang pendek. D. Merupakan jenis panggul yang paling disukai oleh proses persalinan. E. Tidak disukai untuk lahiran. Jawabannya D ya. Jadi rata-rata orang Asia tuh jenis pelviknya itu ginekoid. Jadi ini merupakan panggul yang diharapkan. Next. Seorang perawat mempersiapkan perawatan bayi dengan diagnosa bronkiolitis yang disebabkan oleh respiratory syncytial virus atau RSV. Manakah intervensi yang sebaiknya masuk dalam perencanaan keperawatan? A. Letakkan bayi di ruang yang dekat dengan ruang perawatan. B. Pastikan kepala bayi dalam posisi fleksi. C. Gunakan masker setiap kali kontak. D. Tempatkan bayi pada ruangan yang hangat dan lembab. E. Posisikan bayi tidur miring dengan kepala lebih rendah dari dada. Jawabannya A. Bayi dengan RSV harus diisolasi dalam ruangan khusus atau satu ruangan dengan anak lain yang juga RSV.
Bayi sebaiknya ditempatkan dalam ruangan dekat ruang perawat agar bisa diobservasi secara ketat. Next. Seorang perawat memberikan perawatan kepada kelompok klien yang mengkonsumsi obat-obatan herbal di rumah. Klien manakah yang perlu diberi instruksi untuk penggunaan terapi herbal? A. Laki-laki umur 60 tahun dengan rinitis. B. Laki-laki 24 tahun dengan trauma tulang belakang bagian bawah. C. Klien perempuan berusia 10 tahun dengan infeksi saluran kemih. D. Klien perempuan 45 tahun dengan riwayat migrain. E. Perempuan berusia 30 tahun dengan asma. Jawabannya adalah C ya, anak-anak tidak diberikan terapi herbal, khususnya tanpa pengawasan dari tenaga profesional. Kalau A, B, D tidak dapat kontraindikasi terhadap terapi herbal. Perawat sedang memberikan penjelasan kepada klien tentang cara mencampur insulin reguler dan insulin NPH pada spuit yang sama. Manakah tindakan klien berikut ini yang mengindikasikan bahwa klien membutuhkan penjelasan lebih lanjut? A. Menunda insulin NPH terlebih dahulu. B. Menunda insulin reguler terlebih dahulu. C. Masukkan udara dalam vial insulin NPH terlebih dahulu. D. Injeksikan sejumlah udara yang sama dengan dosis yang diinginkan ke dalam vial. E. Gunakan spuit terpisah antara insulin reguler dan insulin NPH. Jawabannya A. Saat mempersiapkan campuran reguler insulin dengan insulin lain, insulin reguler diambil dengan spuit pertama. Urutan ini mencegah kontaminasi vial insulin reguler dengan insulin tipe lain. Pilihan B, C, D, dan E mengidentifikasi tindakan yang tepat dalam persiapan insulin reguler atau NPH. Next. Intervensi manakah yang dapat dilakukan kepada klien dengan resiko tinggi terhadap alergi lateks? A. Jangan menggunakan sarung tangan non-lateks. B. Jangan memberikan pengobatan yang berasal dari botol kaca. C. Tempatkan klien hanya di dalam ruangan pribadi. D. Pastikan persediaan alat bebas lateks tersedia di dekat klien. E. Hanya gunakan manset sphygmomanometer elektrik untuk memeriksa tekanan darah. Jawabannya D ya, jadi harus memastikan alat-alat non-lateks ada di dekat klien. Next, seorang perawat pembimbing klinik menanyakan kepada mahasiswa, bagaimana cara membebaskan sumbatan jalan napas pada wanita hamil yang tidak sadarkan diri dengan usia kehamilan 8 bulan. Bagaimana prosedur yang seharusnya digambarkan yang tepat oleh mahasiswa? A. Letakkan kedua tangan pada pelvis untuk lakukan dorongan. B. Lakukan abdominal thrust, dorongan pada perut sampai benda asing keluar. C. Lakukan abdominal thrust dengan posisi miring sampai benda asing keluar. D. Tempatkan gulungan handuk di bawah antara perut dan pinggang kanan. E. Tempatkan kedua tangan pada epigastrum untuk melakukan dorongan. Jawabannya D ya. Untuk membebaskan sumbatan jalan napas pada wanita hamil yang tidak sadarkan diri dengan kondisi kehamilan yang cukup besar, tempat wanita hamil pada posisi telentang. Sebuah bantal dan gulungan handuk di bawah antara perut dan pinggang kanan untuk memindahkan rahim ke sisi kiri perut. Pilihan A, B, C adalah tidak benar karena dapat membahayakan ibu hamil dan janinnya. Seorang klien bertanya kepada perawat tentang ragam terapi herbal yang dapat digunakan untuk mengurangi insomnia. Bahan apakah yang seharusnya perawat sampaikan kepada klien untuk mendiskusikan kepada dokter atau tenaga kesehatan yang merawat? A. Bawang putih. B. Valerian. C. Lavender. D. Glukosamin. E. Rosella. Jawabannya B ya. Valerian telah sering digunakan untuk mengatasi insomnia, hiperaktivitas, dan stres. Valerian juga digunakan untuk mengatasi gangguan saraf seperti kecemasan dan kegelisahan. Bawang putih digunakan sebagai antioksidan untuk menurunkan kolesterol. Lavender digunakan untuk antiseptik dan pengharum ruangan yang memberikan efek sedatif. Glukosamin jenis asam amino dapat membantu sintesis kartilago.
Oke, segitu dulu pembahasan kasus dan rasionalnya. Mirip-mirip kan sama UKOM, jadi tuh kita harus menganalisa ya, jadi nggak asal jawab dan tidak asal menghafal. Kalau kalian berminat untuk dapat soal dan pembahasan lebih banyak, kalian bisa follow Instagram Sukses SKB. Nanti kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube kita, screenshot, dan DM admin di Instagram Sukses SKB. Nanti kalian dapat pembahasan dan soal SKB keperawatan gratis. Oke, see you on my next video. Dadah!